lah dasarnya. Oh, bukan ya, berarti ya. Udah. Enggak. Jadi Alkitab itu ditulis sesuai dengan runutan waktunya gitu. Jadi kalau dibilang Ayub sejaman dengan Abraham ya itu mungkin dia agak lain gitu ya. Gitu. Oh, gitu ya. Oh, ya udah. Ya udah, berarti Nanti salah jangan ya. dibilang pula ini nanti Daud lebih tua dari Musa ini kayak yang sebelah. Enggak, kalau Musa kan memang ada, kalau kejadian kan tuntunannya jelas ya kan. Terus alur ceritanya juga jelas kan kalau di kejadian. Cuman kok saya sempat dengar, saya lupa waktu itu siapa yang bilang, dia bilang Ayub itu sejaman, cuman karena apa terus agak ke belakang gitu, enggak ya? Enggak Oh, seperti yaudah. itu. Oke, ya udah itu aja. Ya, Nah, makasih ya. ya, shalom. Karena gini teman-teman ya, kalau dikatakan sejaman itu mungkin bisa ketemu kayak ketemu dengan siapa ya, Nuh atau apa, karena kan rentang umurnya itu sampai ratusan tahun gitu loh. Umur dari Adam aja 930 itu pasti ketemu sampai ke cucu cicit-cicitnya itu pasti ketemu gitu. Cuman apakah dikatakan sejaman ya? Bayangin aja, hampir 10 abad itu pasti bersinggungan gitu. Kalau dikatakan sejaman ya bisa saja karena gitu, hampir 10 sampai 8 abad gitu. Jadi pasti ketemu itu. Mungkin bukan dikatakan bahwa mereka itu nggak ketemu atau mereka itu jauh banget gitu. Itu ada alurnya semua. Itu. Halo, salam kenal. Halo, selamat pagi. Ya, Islam Kristen Kak. Alhamdulillah Islam. Silakan Kak, salam. Ada yang mau Gini kan Bible itu isinya fakta atau enggak Kak? Iya. Alkitab itu adalah kesaksian nabi-nabi dan kesaksian para rasul, pengajaran untuk mendidik juga, menyatakan kesalahan. Di Alkitab itu ada juga nasihat-nasihat, ada kitab-kitab kidungan, ada puisi, nah itu bermacam-macam. Berarti tidak fakta isinya Kak? Fakta lah, di mana tidak fakta? Oh fakta. Ada yang mau ditanyakan Kak? Ada ayat yang mengatakan kan kalau orang beriman itu bisa pindahkan gunung Kak, apa betul? Betul sudah terjadi itu di Bukit Mukasam. Kakak punya iman nggak? Punya. Coba kakak pindahkan gunung Kak. Tapi nggak sebesar biji sesawi masalahnya. Oh kecil kali, berarti kakak nggak punya iman lah ya gitu ya? Punya tapi kecil banget. Oh iya. Lalu Kak katanya kalau kita beriman minum racun nggak mati Kak. Kakak bisa nggak minum racun nggak mati? Sekalipun, karena dalam Yesus ya, ini saya jelasin ya. Iya. Kenapa? Ini mau dijawab atau Anda mau ngomong terus? Gitu ya. Karena kenapa setiap orang Kristen walaupun dia mati dia dikatakan hidup? Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Jadi sekalipun kita mati, Yesus itu akan membangkitkan kita. Itu maksudnya. Dan itu sudah tergenapi oleh Rasul ya, terutama Rasul Paulus ketika dia perjalanan ke Malta menginjil di Malta, dia pernah dipatok oleh ular dan dia tidak mati. Dan itu saya nggak tanya yang lain Kakak. Kita bahas kita dua loh. Coba Kakak minum racun dulu Kakak. Karena kan di dalam Bible itu siapa yang beri? Karena di dalam Alkitab juga dikatakan jangan di membunuh. ini? Oke, di dalam Alkitab juga dikatakan jangan membunuh. Kak, kalau Kakak nggak percaya dengan Bible ya Kak? Kakak nggak percaya dengan Bible ya? Bukan nggak percaya dengan Bible. Orang itu berhikmat. Uang manusia itu makan untuk bertahan hidup, terus kamu hidup untuk mati. Kita itu disuruh berakal. Kalau Anda mau mengetes hidup Anda, ya bukan dengan cara minum racun, Mbak, Bung, atau transgender apapun kamu kalau ke rumah sakit sana, semua orang di sana bertahan hidup, bukan pengen mati. Ya? Iya, itu memang transgender ya. Jadi orang aja makan untuk bertahan hidup, terus lu makan racun untuk mati. Ingat ya, perintah 10 perintah Tuhan Yesus, jangan membunuh. Termasuk jangan membunuh dirimu sendiri. Yang Anda lakukan tadi adalah mencobai Tuhan. Gitu. Apa Anda adalah iblis sehingga Anda mau mencobai Tuhan?
yang mencobai Tuhan itu adalah iblis. Kalau kakak berusaha mencobai Tuhan, berarti kakak sedang mengaku kakak iblis dong kepada saya. Gitu. Ini ya, siapa ya? Salam kenal yang transgender ya, dengar ya. Kita sebagai manusia itu disuruh untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada seluruh dunia. Kita itu bukan cara mau bundir untuk mengabarkan keselamatan itu di dalam Kristus. Bukan cara seperti itu. Ya, kalau kakak mau bilang mencobai, itu konteksnya adalah sekalipun kamu minum racun, kamu tidak akan mati. Kenapa? Karena Yesus akan membangkitkan kamu lagi. Nanti ketika dia datang kedua kali. Itu maksudnya. Nora. Terus dia ngomongin fakta. Kan itu fakta, Kak. Iya, makanya saya bilang fakta itu sudah terbukti kepada kepada Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus pun sudah pernah dipatuk ular dan tidak mati, apakah itu tidak fakta? Fakta. Itu loh ya. Anda kalau ke room saya jangan ini dong, jangan pakai akun fake kayak gitu dong, malu atuh, malu. Nggak bisa jawab di-kick lah, dari tadi saya ngomong ngapain itu, nggak ngejawab. Coba, gimana menurut kalian? Nggak bisa jawab di-kick. Dari tadi saya ngomong sendiri tuh lagi nggak dijawab emang. Gimana sih? Agak lain ya. Telinganya tolong ya. Yang naik ke room saya tolong telinganya itu dipakai gitu loh. Wong saya ngasih jawaban, dibilangnya nggak ngasih jawaban. Mau kamu bilang nggak nyambung ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kamu masih Islam. Kalau orang masih Islam itu nggak bakalan nyambung. Saran saya jangan jadi Islam, biar apa? Biar nyambung gitu loh. Halo Ami. Halo. Salam, Mbak. Ya, salam. Halo. Salam. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Ini. Oh, ini tadi dia mau ngasih tahu yang bertanya tadi racun. Yang tadi bertanya boleh naik lagi nggak? Salam kenal. Saya mau tanya juga, Kak. Pertanyaan saya gini ya, Kak. Itu Al-Quran itu wahyu nggak, Kak? Kalau beneran wahyu, ada yang mau saya tanyakan. Boleh nggak? Kalau itu wahyu dari Allah, saya juga mau bertanya gitu loh. Satu aja pertanyaan saya. Ini takutnya dia nggak sanggup jawab. Gimana dong? Boleh nggak kakak salam kenal naik lagi? Saya mau nanya gantian gitu. Satu aja pertanyaan saya. Kalau Quran itu adalah wahyu, bukan kitab tafsir mimpi, kenapa tulisan Rasul Lukas ada di dalam kitabmu? Itu aja, saya mau nanya itu aja gitu. Kalau emang beneran wahyu dari Allah, apakah Lukas adalah Allah? Aku cuma mau nanya itu aja. Boleh nggak dijawab? Nah gitu. Ini kalau saya mirroring kalian tuh abis-abisan nanti. Cuman ya gitu, pasti nggak akan dikasih kesempatan mirroring. Gitu. Kocak lu, naik Re. Nah, nih. Ini adalah iblis, suruhan iblis. Ini suruhan iblis. Ya, nah ini. Iblis ini kan memang menawarkan yang kayak gini gitu. Nah, ini. Nah, ini iblis ya. Ini pasti ajaran Tuhannya dan ajaran nabinya nih. Nah, kalian percaya nggak ini ajaran wahyu dari Allah? Ya, ini adalah contoh ya, contoh tanah yang dikasih roh iblis. Nah, ini dia. Itu ya. Seperti itu. Halo.
Halo. Wah, masih mutar-mutar ya. Kita naikin yang lain lagi ya. Nih nggak ada RT 6 kah? Halo, halo Bandung. Halo Kak, selamat pagi. Pagi, Islam Kristen bro. Protestan. Islam Kristen bro. Kristen Kak. Kristen. Ada yang mau ditanya? Ada sedikit nih Kak masalah nabi palsu itu Kak. Gimana ciri-ciri nabi palsu Kak? Nabi-nabi palsu. Iya Kak. Dia selalu menyebut nama Allah, tetapi apa yang dia katakan itu tidak pernah terbukti itu. Ada tertulis dalam kitab tuh Kak? Ada. Di mana itu Kak? Boleh juga kamu lihat di dalam Ulangan 13 ayat 1 ya. Jadi nabi palsu itu akan menyuruh kita menyembah ilah lain gitu. Dan dia itu adalah seorang pemimpi. Nih ya, saya bacain ya. Ini ciri-ciri nabi palsu yang paling signifikan ya. Nih jadi kalian hati-hati ya. Kalau ada pemimpi itu adalah nabi palsu. Ya, pemimpi yang mengajak kita menyembah ilah lain. Nah, ini. Ya, bentar. Ya, mungkin saja di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Jadi hati-hati ya sama orang-orang yang bawa mujizat, itu belum tentu dari Tuhan. Karena iblis juga bisa bermujizat, karena iblis itu peniru. Ya. Jadi jangan kalian langsung wah ngelihat orang bisa bermujizat, itu bisa jadi syaitoni rojim. Hati-hati ya. Nih. Di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau pemimpi dan ia akan memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Apabila tanda atau mujizat yang dia sampaikan kepadamu itu terjadi, dia berkata, "Mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal. Mari beribadah kepadanya." Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati sama nabi-nabi yang seperti ini ya. Jadi untuk orang Kristen ya, saran saya jangan terpukau sama mujizat yang ditunjukkan oleh nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena bisa jadi itu dari iblis. Dia ingin membuat kamu tercengang dan terkesima. Tetapi kamu diajak untuk menyembah ilah tidak dalam kebenaran gitu. Seperti itu, Bang. Oh, maksudnya tadi pemimpi itu seperti apa itu Pak? Pemimpi gitu ya. Udah dijawab, Bang. Ah, kau mau tahu. Namanya pemimpi yang lagi tidur lah. Ah, kau pun aku ajarin lagi kau mimpi. Mungkin lah aku ajarin kau mimpi. Oke, kita naikkan yang lain ya. Mimpi basah Kak, nggak tahu aku itu mimpi kering, mimpi basah, mimpi setengah kering. Halo, ini ada toko Kuma. Ya kok masih ini ya? Oke. Kok masih ini ya? Halo. Masih ini ya? Halo. Halo. Ya, halo. Islam Kristen, Bang? Aku Islam. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bang? Silakan. Kakak tahu nggak mukjizat Nabi Muhammad? Gak tahu. Nah, aku nggak tahu gimana sih. Apa mujizatnya? Bisa mengeluarkan air dari tangan, Kak. Untuk apa? Untuk cebok. Gimana ceritanya? Tapi dia kan pakai batu ceboknya. Ya, Tapi dia kan pakai batu ceboknya. kakak lihat dalilnya. Hah? Masa iya? Apaan sih? Kakak tahu kalau Muhammad itu Allah? Enggak. Kok nggak tahu? Enggak.
Karena dia tidak pernah melakukan mujizat yang saya tahu. Setiap Muhammad ingin selangkangan, Muhammad selalu menurunkan ayat. Lalu Duh, agak lain ya. Agak lain. Pusing aku. Halo, Yancel. Halo. Ya, Islam Kristen bro. Saya Kristen, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Saya nyimak aja. Tadi sih ada yang bilang Muhammad itu keluar air dari tangan itu. Jangan ya teman-teman ya. Kita jangan monolog ya. Yang bahaya itu saya bukan kalian gitu. Kita nggak boleh monolog. Halo Mbak. Halo. Halo, Ya. Selamat siang. selamat siang. Islam Kristen bang. Kristen Kak. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanyakan Kak, bagaimana akhir dari kisah hidup atau kematian para musuh-musuh Kristus Kak, seperti Herodes, Pilatus, dan para tentara Romawi, musuh-musuh Kristus itu Kak. Bagaimana akhir hidup Mana mereka ada itu musuh Kak? Kristus itu Herodes? Maksudnya orang-orang yang terlibat dalam kematian Yesus Kak. Dengerin dulu, Tuhan Yesus itu tidak pernah menganggap mereka itu musuhnya. Kok bisa kamu mengatakan Herodes musuhnya? Ini kan kamu ini ngeri banget itu. Nggak ada ya. Maksudnya Kak, yang Musuhnya terlibat Kristus itu adalah iblis. Dengerin saya. Herodes itu adalah manusia. Apakah Yesus itu menganggap dia musuh? Tidak. Musuhnya Yesus itu adalah iblis yang membawa dosa dan maut bagi manusia. Jadi Herodes musuh Tuhan Yesus? Bukan. Musuhnya itu adalah iblis. Itu ya. Jadi jangan dibilang gimana nasib mereka. Tuhan Yesus itu mengampuni. Ya, siapa saja yang mau bertobat pasti diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu karena Allah adalah Maha Pengampun. Itu. Jadi kalau dikatakan Herodes musuhnya Yesus, bukan. Musuhnya adalah hanyalah iblis gitu. Gitu ya Bang Cortez ya. Jadi semua yang bertentangan dengan Kristus itu adalah iblis. Karena iblis itu yang tidak pernah suka dengan adanya kebenaran Allah. Halo, Iya, selamat siang, Mbak. selamat siang. Ini namanya siapa ini? Saya bingung manggilmu. Panggil aja namanya Lena, Kak. Namanya, namamu. Iya, itu panggil aja nama Lena. Ini akun samaran saja, Kak. Dan Aisyah mau bertanya, Kak. Memang betul kata kakak tadi bahwa ya saya mau ingin bertanya. Memang betul kata kakak tadi Yesus melawan iblis. Iya kan, Kak? Jadi kalau memang Yesus melawan iblis, sedangkan umatnya Yesus itu aja ibaratnya banyak mempermainkan Yesus. Bagaimana itu, Kak, hukumannya, Kak? Ya, mereka itu diberi kuasa untuk melawan iblis itu. Makanya setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang mengenakan Kristus, ya kita itu harus berusaha melawan keinginan daging itu. Karena iblis atau setan itu memang akan terus-terusan mengamati manusia gitu. Jadi orang-orang Kristen itu dimampukan untuk mengalahkan iblis. Memang iblis itu selalu mengamati manusia gitu. Gimana caranya, Kak? Kok bisa orang Kristen itu malahan banyak yang berbuat dosa? Yaitu
Karena keinginan Begini, Kak, dasar itu adalah perseteruan dengan Allah. Karena iya memang betul. Kita kan kalau di kita agama Muslim atau kita di agama Kristiani kan kalau sudah bersumpah membawa nama Tuhan kita sendiri, itu berarti tidak main-main kan, Kak? Kamu nggak Itu diboleh serius. bersumpah, bentar Kak. Sumpah sumpah itu cuma Jadi- ada di Islam Kak. Orang Kristen itu nggak gini ya. Orang Kristen itu tidak pernah diperintahkan untuk bersumpah gitu. Jadi kalau sumpah-sumpah itu adalah untuk iblis gitu. Memang Karena betul, Yesus Kak, itu benar, Kak. Benar, Kak, memang benar, Kak, memang betul. Tapi di kita umat manusia sekarang, yang Kristen ataupun Muslim, sekarang sudah banyak mengotorin yang namanya mulutnya sendiri dan tidak menjaga apa efeknya dia membawa yang namanya bersumpah. Jangan kakak bilang, kakak mengatakan kita Kristen itu tidak ada mengucapkan sumpah. memang nggak ada. Mereka Memang banyak nggak ada. Memang nggak ada. Kami dilarang itu bersaksi Kenyataannya dusta. ada. Kami dilarang bersaksi dusta. Kenyataannya ada. Ya memang betul kata kakak bersih. Tapi itu manusia atau tidak dia seperti itu? Nggak ada. Di dalam dia Alkitab orang juga nggak Kristen. ada Kak. Dia orang Kristen, tapi dia bersumpah demi Tuhan Yesus, demi anak. Oke, nggak ada. Aduh, jadi gini Kak, kakak bisa nggak bedain mana yang Kristen sama yang ngaku-ngaku Kristen? Bisa nggak bedain? Jelas kita sudah bisa Nah membedakan. itu dulu, kakak bisa nggak Dia bedain bersumpah itu yang juga di dalam Kristen, gereja. ngaku-ngaku Di dalam gereja. Kristen? Nggak ada. Di Nggak dalam ada. gereja loh, Kak. Di dalam gereja. Di dalam ajaran Jadi- orang Kristen dengerin Kak. Ini kan saya ngomongin ajaran, bukan ngomongin orang-orangnya. Ngerti nggak? Di sini tuh nggak lagi menjadi hakim Kak. Kalau kakak ngomongin orang-orangnya, kakak sedang menjadi Tuhan di sini, menghakimi orang. Sudahkah Anda berkaca atau sudahkah Anda introspeksi diri bahwa lidahmu pun sudah tidak memegahkan diri atau tidak memegahkan iblis? Lah kamu jangan ngomongin orang, tengok ke dirimu sendiri. Sudahkah kamu juga bersumpah dengan imanmu dengan tidak mengolok-olok orang lain? Kamu aja udah bertindak sebagai Tuhan di sini. Berarti kamu itu sudah sama seperti iblis. Saya bukan Karena mengolok. Kak, saya kasih tahu Kak, hanya iblis yang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kalau ada manusia yang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, dialah iblis itu Kak. Jadi kakak jangan jadi iblis di sini Kak. Karena memang iblis itu sejak semula ya, di dalam Yesaya 14 ayat 12, dia hendak menyamai dirinya dengan Tuhan. Dia hendak mengatasi langit dan dia hendak mengatasi semua para malaikat. Jadi lakukanlah kelakuan Anda sebagaimana layaknya Anda manusia. Jangan menjadi iblis di sini, ya. Nah, kalau nggak jadi iblis, jadi aja iblis, ya. Tapi jangan di room saya. Gitu loh. Nggak ada. Ini kita naikkan yang lain ya. Anda aja ngomong udah berapi-api. Anda aja ngomong. Halo Uli. Selamat pagi. Pagi Tuhan. Islam Kristen Tuhan. Halo. Halo, kedengaran? Iya. Islam Kristen Pak. Sebentar. Saya Cuman ditanya Islam Kristen, jawabmu sebentar. Jawab aja Islam Kristen. Hah? Sebentar. Oke, kita naikkan ya. Halo, Supardi. Menjada wajada. Halo, Supardi. Assalamualaikum. Sama dong sama Fir'aun. Kalau bukan kafir. Tuh, Fir'aun itu Muslim bang. Oh bukan, Fir'aun kafir. Quran itu Anda percaya nggak? Sudah jelas dalam Al-Quran Ya, itu coba baca bahwa surah kafir itu Yunus. Fir'aun. Coba baca surah Yunus ayat 90. Bacalah sendiri. Nah itu sesungguhnya Fir'aun, aku adalah Muslim, kata Fir'aun. Bukan? Capek Muslim. Hah? Tidak
ada Fir'aun itu Islam. Dia Lu itu udah baca kafir. belum Qurannya? Masih Nabi Musa kafir. Oh, berarti nggak pernah baca Quran. Baca Quran itu hampir setiap waktu kita. Ya udah, coba baca dulu surah Yunus 90. Coba baca. Ibu ya, kakak yang jelaskan. Kamu Yang udah jijik sih baca Quran. Yang belum paham lah yang baca. Coba. Kok kamu bilang? Tidak. Yang belum paham yang baca, biar saya kasih paham gitu. Jangan kan. Kakak ini kan belum paham. Coba bacakan Arabnya. Nah, Bacakan dan kami Arabnya. selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjolimi dan menindas mereka. Ayat Sehingga berapa itu? ketika Jangan dibaca Fir'aun, kayak orang lepas aja. Baca dulu teks. dengar, kamu jijik ya dengerin Quranmu ya. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Ini kok baca. Nih makanya ini Muslim tuh, Muslim. Aku ini Fir'aun nih ngomong, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Kenapa? Kok didustain sih? Gimana sih lu? Muslim. Gimana? Kita naikkan 2 sekaligus. Jangan di mute. Kita mau ngomong kok mute. Ya udah, itu tadi Muslim nggak? Itu bukan Muslim, itu kafir. Lu ini tulisannya Muslim, berarti ini Qurannya salah. Jadi penjelasan. Udah ganti, udah direvisi. Tidak, saya bilang bukan direvisi. Oke, jadi kamu baca deh nih, kamu baca sendiri ya. Kamu aja yang baca ya. Kamu yang baca ya. Kalau kamu bilang kafir, coba yang di mana kafirnya. Baca. Baca bro. Baca di mana ada kafirnya. Baca dong. Ini apa ini? Aku termasuk orang-orang Muslim, sama kayak kau ngaku-ngaku Muslim. Mana kafirnya? Jadi begini tuh, makanya kan saya jelaskan dulu mengenai ayat ini. Coba baca dulu deh, baca dulu. Teksnya, kasih keluar teksnya dulu. Ini jangan teks cuma ini nih, artinya. bahasa Indonesia bro. Di sini room saya ini orang Indonesia Saya tidak- semua, bukan orang jangan. Arab. Baca. Nah kata Allah saja kau comot itu orang kafir. Baca. Kenapa kamu nggak mau bacanya? Kenapa tidak dibaca? Saya mau baca teks. Ya udah, ini teks Bukan ini. artinya. Ini bukan teks memang. Itu terjemah itu. Ya udah, terjemahan itu teks nggak? Tidak ada guna. Ya udah, kamu jelasin pakai bahasa Arab. Nggak ada guna kalau bahasa Indonesia. Coba jelasin pakai bahasa Arab. Makanya aku tunjukkan, jangan cuma kita baca terjemah saja. Di situ kan banyak itu yang harus kita pahami. Jangan bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab dong. Coba. Jadi di sini Fir'aun itu Muslim atau kafir? Jadi begini dulu. Dibaca dulu dong. Udah malu. Tunggu dulu, Kak. Udah malu Begini. sesama orang Muslim. Malu. Tidak ada malunya. Udah baca, kalau nggak malu baca. Kita ini naik di room ini mau bertanya atau mau berdebat? Disuruh baca aja kok susah banget sih. Kenapa? Mau bertanya, mau berdebat. Orang kamu aja baru ngaku Muslim sama kayak Fir'aun. Masalah kamu mau baca atau enggak? Mana sih kalian ini? Disuruh baca aja udah jijik. Kenapa sih kalian tuh jijik? Hah? Malu? Malu pakai bahasa Indonesia? Baru ada orang ya malu pakai bahasan sendiri, padahal kita ini bahasa orang Indonesia karena kita orang Indonesia gitu. Kita naikkan dulu lagi siluman 1 ya. Lumayan si Bless Migat ini dapat ini. Hai penyembah.
baca Al-Quran itu nggak seperti kitab Anda kayak koran penyembah Koran itu Zeus. bukannya kitab suci Anda yang namanya koran. Ini bukannya koran ya? Ini bukannya koran nih. Ini kan koran. Al-Quran. Nah ini koran. Loh, itu koran. Gimana sih? Kok bisa kok bilang kitabmu itu bukan koran? Lahir dari memek disembah. Terusin Kita bang, lahir terusin, dari dari memek sapi disembah juga nanti. Kasihan ya. Oke, Penyembah Bang, makhluk halus. oke, ini saya tanya ya, Anda masih manusia kan ya? Apa makna dari taat kepada Allah sama dengan Iya, taat kepada aku Muhammad? memang manusia, tapi aku nggak menyembah makhluk. Ya, ini kan taat kepada Allah sama dengan taat kepada Muhammad itu apa nggak lagi mentaati manusia? Menyembah makhluk. Iya, yang nyembah manusia itu Anda, yang menyembah Tuhan yang keluar dari emak itu Anda. Kenapa? Karena taat kepada Allah sama dengan taat kepada Muhammad. Menyembah manusia yang keluar dari gitu ya. Kita naikkan lagi ya. Halo, jangan open game lah Pak, mukamu jelek kali. Ini saya lagi enak ya, jadi nanti saya gampang muntah Pak. Mukanya kayak gitu jangan naik ya, gak asik. Apa nggak ada yang nyuruh ke open cam? Aduh, janganlah, aduh. Jangan tunjukkan muka kalian ya, itu ya. Halo Baim. Halo Baim. Halo. Nggak ada yang waras. Gimana nih nggak ada yang waras satupun? Gimana kita harus mencari manusia waras yang bisa diajak diskusi? Gak ada kah Islam ini yang waras gitu, yang bisa diajak diskusi? Suruh baca kitabnya malu. Apa-apa malu. Nah ini kita laikan lagi ya. Ini iblis atau manusia, kita lihat. Halo. Bobby. Halo. Astaga, nih Anda pernah SD, terus pernah diajarin sama orang tuanya, kenapa ngomongnya cuma bisa ngomong gitu? Bang, kalau ngomong babi bahasa Arab gimana Bang? Bahasa Arab babi dong Bang. Itu lebih bagus Bang, besok-besok kalau mau menghina itu bahasa Arab aja Bang. Iya, nah, cuman lu naik ke sini diajarin bahasa ibumu itu kayak gini bahasa ibumu. Ya, orang itu ya pasti berbicara berdiskusi dengan bahasa ibunya gitu. Nah ini bahasa ibunya kayak gini. Ngomong bang. Lumayan si Bless Miga dapat konten kan. Tunjukkan dulu Islam ini kayak gini kelakuannya ya. Bang dibuka mute bang. Halo bang. Astaga, besok bahasa ngomong-ngomong itu kayak gitu bahasa Arab, terus nanti diaminkan sama yang di bawah. Kenapa nggak ada yang normal? Astaga, kenapa ya? Oh dapat pahala kalau menghina bahasa Arab. Halo Damri. Ini kayak nama bis ya, Bus Damri. Ya. Yang jangan-jangan ini yang punya bis lagi. Bukan nih. Iya. Ya, silakan Damri Siregar. Islam Kristen bang. Ini orangnya kak. Islam Kristen bang. Islam kak. Nah, udah bang. Ada yang mau ditanyakan bang? Nggak ada. Cuman nengok-nengok aja dari tadi kok. Oh, udah di bawah kau kalau nengok-nengoknya kau. Ini saya lagi mual ya. Udah saya bilang jangan tambah kemualan saya.
Tuhan. Nengok-nengok. Biasanya maling itu yang suka nengok-nengok. Dikeker-keker dulu mana yang mau diambil ntar malam. Assalamualaikum, salam. Kum awam. Pak Ardi, Islam Kristen Pak Ardi. Islam. Silakan Pak, mau bertanya apa? Nah, saya cuma mau menjelaskan ayat Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan satu ayat. Dalam surah Yunus ayat 90 itu masih ada lanjutannya, Mbak. Apa tuh lanjutannya? 91 dan 92. Apa tuh lanjutannya? Nah, kan katanya Mbaknya tadi minta bahasa Indonesianya kan ya? Karena di sini nggak ada orang Arab, Bang. Oke. Ayat 90 itu kan bunyinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Lanjutannya, Mbak, ayat 91, mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, dan ada lagi lanjutannya, ayat 92, maka pada hari ini kami atau Allah selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Diselamatkan ternyata. Bagus. Kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan. Gitu. Oke. Fir'aun diselamatkan sama Allah dan dia muslim. Sekarang saya tanya Pak, Muhammad diselamatkan nggak sama Allah Pak? Nabi Muhammadnya sudah masuk surga. Tuh, itu Fir'aun diselamatkan, jasadnya diselamatkan. Ini kenapa Muhammad tidak diselamatkan sama Allah, sama seperti Fir'aun? Itu adalah contoh buruk untuk segala umat manusia, kan begitu. Tapi dia kan sudah minta ampun, masa udah minta maaf di akhir hayatnya itu contoh buruk sih Pak? Aneh. Ini bagus ya Pak. Allah ini dendaman orangnya Pak. Masa ada manusia minta maaf minta ampun sama Allah nggak diampuni, malah dikatakan contoh buruk? Contoh baik dong. Dia yang biasa melakukan kerusakan terus bertobat malah dikatakan contoh buruk. Nah, sementara Nabi Anda tidak bisa diselamatkan lagi karena sudah terlalu banyak membuat dosa. Jadi Allah dendaman nih ceritanya. Diselamatkan agar menjadi dia bisa manusia yang lain. Contoh baik dong berarti. Dia. Contoh baik dong. Contoh baik gimana sih? Orang udah banyak kerusakan, terus dia bertobat, sesungguhnya dia adalah muslim. Masa contoh buruk Bapak aneh? Kalau ada penjahat terus bertobat, itu contoh buruk atau contoh baik? Contoh baik. Ya udah, kenapa Fir'aun dibilang contoh buruk? Maksudnya di sini karena sebelumnya dia telah terlalu banyak. Ya kan udah minta ampun Pak. Memangnya Allah itu kalau ada orang minta ampun nggak diampuni sama Allah? Terus Mbak, mantap sekali. Kalau orang minta ampun memang nggak diampuni sama Allah? Belum selesai menjelaskan dipotong. Tidak bisa diajak berbicara dengan sopan dan santun. Tidak memberikan kesempatan orang untuk menjelaskan secara apalagi yang mau Anda jelaskan? Tidak bisa nih, orang ini tidak bisa diajak berbicara. Sudahlah, memang orang-orang seperti ini tidak sepantasnya. Bapak kalau udah dikasih kesempatan ngomong isinya Pak, jangan curhat. Dia sendiri yang malah curhat, udah didiamin. Lucu ya cara berpikirnya ya. Berbuat dosa terus minta ampun, dibilang contoh buruk. Agak lain kepala. Kenapa? Apakah Allah sedendam itu kepada Fir'aun? Bukannya ya, Bapak naik lagi dong. Bukannya di dalam Quran ya, di dalam surah Al-Furqan ayat 68, di situ disuruh kalian berdosa supaya diampuni. Ini malah udah berbuat dosa nggak diampuni. Yang benar dong Pak. Yang tadi naik lagi.
Kok bisa Bapak kayak gitu cara berpikirnya? Ayo dong. Masa diskusinya nggak asik sih? Dibilang nggak bisa berdiskusi. Kalian bisa mikir nggak sih? Masa orang berdosa terus minta ampun nggak diselamatin? Jahat ya? Ada Tuhan sejahat itu? Gitulah. Nih kita naikin lagi ya. Muslim. Pemakan babi. Kalau diskusi gantian dong, jangan dipotong-potong terus. Emang kayak gini Oten ini. Setiap ngeliatin di room Oten seperti itu terus. Nggak bisa diskusi dengan gantian ngomongnya. Kayak dongolnya babi soalnya ya. Makan babi. Nonten. Di Al-Quran itu nggak seperti koran, bacanya nggak seperti koran. Jadi jangan disamain dengan kitab Anda gitu. Iya, kalau kan di kitab Anda itu kayak koran bacanya gitu. Kalau di Al-Quran itu nggak seperti itu gitu. Wajar dengan penyembah manusia ini ke otaknya salbut. Udah Pak, bisa gantian sekarang. Nah, kenapa kalian mengatakan Fir'aun itu nggak Muslim Pak? Itu pertanyaan semua. Padahal dia sama seperti Anda mengaku Muslim. Kenapa dia dikatakan nggak Muslim? Iya, terus Silakan gantian. dia mengatakan mau Muslim itu di waktu mau diambil nyawanya gitu. Apa Allah tidak maha mengampuni? Bukan nggak maha mengampuni, Allah maha pengampun. Cuma si iblis sudah banyak berbuat dosa, maksudnya di waktu mau dicabut, intinya udah ada di tenggorokan, dia udah mau bertobat sama Allah, jadi nggak diterima gitu. Jadi itu syarat Allah gitu. Kalau udah di tenggorokan nyawanya bertobat nggak boleh gitu. Tidak boleh. Gimana dalilnya Pak? Dari sendiri. Kan orang Kristen ini kan orang prinsipnya itu kan ragu-ragu sama kitabnya sendiri juga ragu, apalagi sama kitabnya orang Islam gitu. Jadi saran saya cari sendiri. Siapa tahu Anda ini itu dapat saya hidayah. tanya ya Pak. Jadi ada orang seperti Bapak nih, orang biasa. Dia habis mabok, habis berzina, habis entah apa, terus dia jalan ya kan. Dia ini belum ditenggorokan nih, terus tiba-tiba ketabrak mobil lah ini si orang Islam yang udah biasa ini. Ini kira-kira masuk surga atau masuk neraka Pak? Yang nentu masalah masuk surga itu bukan manusia. Tadi Bapak menentukan Fir'aun nggak masuk surga. Sekarang Anda bilang yang menentukan masuk surga bukan manusia. Loh Bapak kan manusia kan? Manusia ini kan ada tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda itu misalnya ada orang Muslim meninggal dalam keadaan sholat, ya. Wallahu a'lam juga itu. Oke, Anda manusia Pak? Iya, saya manusia bukan babi. Kok bisa Bapak mengatakan Fir'aun? Ini Bapak sudah menghakimi loh. Kok Bapak bisa mengatakan Fir'aun tidak diampuni? Kok Bapak bisa ngomong Fir'aun nggak diampuni? Padahal Bapak manusia. Pak cari dalilnya sendiri biar tahu, biar kamu dapat hidayah. Kena sendiri. Ya kalau orang yang mati sholat pun saya belum tahu. Tetapi kenapa dia bisa tahu Fir'aun itu nggak selamat? Kenapa giliran Fir'aun dia tahu? Giliran orang yang baru habis mati sholat dia nggak tahu. Kok aneh ya?
Hah? Betul lah kira-kira. Halo, Ya, halo, selamat pagi. pagi Gibran. Islam Kristen Gibran. Islam, Muslim. Sama kayak Fir'aun ya kan? Gini, saya nyambung tadi ya. Langsung saya jawab aja ya, kenapa Firaun itu tidak masuk surga gitu kan? Begini ya Kak ya. Dari manalah jalannya Firaun itu masuk surga, sementara dia itu sudah mengaku Tuhan, sudah membunuh banyak orang. Nah, itulah alasan yang lebih masuk akalnya Kak. Berarti Allah nggak maha pengampun gitu? Bukan nggak maha pengampun. Allah itu ada dosa yang nggak bisa diampuni. Apa itu? Seperti di Muslim, orang yang mati bunuh diri, orang yang mengaku dirinya Tuhan, itu tidak akan diampuni. Satu-satu, orang yang bunuh diri tidak diampuni. Bukannya Allah menyuruh bunuh diri? Bukan. Siapa yang bilang Allah menyuruh membunuh diri kita sendiri? Bukan, itu setan. Setan yang membisikkan ke hatinya. Begitu Kak ya. Jadi Kalau Bapak udah baca belum Pak? Al-Baqarah ayat 54. iya, apa bunyinya? Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Nah ini disuruh bunuh diri Pak. Ini ya, itu pengertian surat Al-Baqarah 50 itu. 54. Daripada kita menduakan Tuhan, daripada kita murtad, lebih bagus kita bunuh diri. Oke, gimana caranya Anda bertobat ketika sudah mati? Gimana tadi? Gimana? Nah, ini kan udah tobat, terus Anda bunuh diri. Apakah bunuh diri itu bukan adalah perbuatan yang jahat? Begini Kak ya. Bentar. Di dalam 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, jangan membunuh. Mau membunuh orang apalagi bunuh diri, jangan membunuh. Nah, kalau sudah membunuh, terus dia mati, kapan dia tobatnya? Begini Kak, pengertian Gimana cara orang mati bertobat, Pak? Iya, begini Kak ya. Pengertian surat Al-Baqarah 50 tadi, daripada kita menduakan Tuhan atau kita murtad, lebih bagus bunuh aja dirimu itu, lebih bagus ya. Begitu Kak. Udah murtad terus bunuh diri, membunuh Bukan itu Kak, memang dosa. daripada murtad Oh. atau menduakan Tuhan, lebih bagus kita mati bunuh diri, lebih layak kita. Kalau membunuh itu bukannya itu Pak, Apa? larangannya Tuhan. Tuhan kan melarang kita untuk bunuh diri Pak. Ini kok malah disuruh bunuh diri Pak? Kakak ngerti nggak? Itu daripada dipilihkan, kita dipilih, suruh Tadi pilih. kata kakak, tadi kata Bang Gibran, bunuh diri itu nggak dibenarkan. Sekarang dibenarkan gimana? Begini Kak. Tolong Anda mengerti lah isi Al-Baqarah 50 itu ya. Daripada kita menjolimi Tuhan, lebih bagus kita mati. Nggak ada di sini dibilang menjolimi Maksudnya, Tuhan. Dengar ya. Penjabarannya. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Gimana cara Allah menerima tobat orang yang sudah membunuh? Begini Kak. Daripada kita menduakan Tuhan, pasti Nggak ada di sini dikatakan menduakan Tuhan. Iya. Nggak ada nih. Baca. pengertiannya gitu Kak, pengertiannya ke situ itu. Nggak ada di sini dengan tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Ini disuruh bunuh diri. Hal itu lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat dan maha penyayang. Nah, katanya dia maha pemberi tobat dan maha penyayang. Kenapa Fir'aun bertobat nggak disayangi? Beda Kak. Loh, Allah pilih-pilih. Bukan Kak, gini Kak. Kakak pernah baca sejarah Firaun nggak? Betapa kejamnya, betapa kejinya dia. Nah, ini kata Allah kok. Ini kata Allah, dia maha pemberi. Maha pemberi artinya ada batasan nggak? Kalau maha itu ada batasannya nggak? Saya tanya. Terbatasi Kak, ada batasnya Kak? Berarti bukan maha dong. Berarti Allah bukan maha pemberi. Bukan Kak. Kamu maha itu ada batasnya. Saya baru tahu definisi Satu maha itu ada contoh. batasnya.
Satu contoh gini kak ya, kakak punya anak, satu contoh nih punya anak, kan anak kakak sayangi anak kakak kan, tapi dia itu membunuh saudaranya, membunuh bapaknya, apakah masih kakak sayangi nggak? Disuruh mengampuni. Kami disuruh Tuhan kami mengampuni. Enggak lah kak, enggak lah. Loh, berarti Anda setan, nggak mau mengampuni. Aduh kak. Loh iya, kami disuruh mengampuni. Nah ini kenapa Allahmu mengaku maha, tetapi sama kayak manusia, terbatas. Kamu sedang menyamakan Allahmu dengan saya. Berbeda Kalau kak. saya aja bang, bentar bang, saya aja kalau ada anak saya yang kurang ajar itu, saya memaafkan karena saya disuruh Tuhan untuk maafkan. Loh ini Tuhanmu malah nggak mau memaafkan. Kok aneh? Bang, tapi yang satu saya nggak masuk akal ya. Gimana ceritanya orang mati bertobat? Orang yang udah mati tuh nggak bisa bertobat, bang. Fir'aun yang udah ditenggorokan aja nggak diterima tobatnya, apalagi yang udah kapan dia nerima tobatnya? Orang dia yang mati itu nggak bisa lagi ngomong bertobat. Fir'aun masih ada nyawanya di tenggorokan, dia minta bertobat nggak dikasih. Giliran orang yang sudah mati, dia membunuh dirinya sendiri, itu perbuatan membunuh loh. Jangan membunuh itu bukan hanya untuk orang lain, untuk dirimu sendiri pun nggak diboleh. Di dalam 10 Tauratnya Musa, bagaimana orang yang sudah mati bertobat? Ini kan Allahmu agak rancu. Begini kak. Gimana ceritanya orang, bang? Saya tanya bang, gimana cara mayat itu bertobat? Kita jangan lari konteks dulu lah. Fir'aun Lari bahas dulu. konteks. Ini masih sama konteksnya. Gimana cara orang yang udah jadi mayat bertobat? Ya nggak bisa dong. Lah ini berarti Allahmu apa-apaan ini? Bunuhlah dirimu, udah mati, dan diterima tobatmu. Kapan hari orang yang sudah mati bertobat? Gak bisa secara logika. Maka apa maksud dari ayat ini? Ya, disuruh bunuh diri. Allahmu mengajarkan membunuh. Gimana sih kau? Gimana orang mati bertobat? Kau aja bilang ya, orang mayat bisa nggak bertobat? Nggak bisa. Fir'aun yang masih hidup di tengah nyawanya, di ujung tenggorokan nyawanya, malah nggak diampuni. Agak lain. Gini kak ya. Itu kan Jibril itu yang menyumbat mulutnya si Fir'aun, karena saya nggak nanya, kau jangan keluar konteks. Saya nggak nanya siapa. Bukan, maksud gini, takut nanti Jibril itu, Tuhan itu kan maha pengampun. Nanti kalau dia, aku adalah hambamu ya Tuhanku, ampunilah aku. Takut Jibril ini diampuni Tuhan, makanya disumbat mulutnya itu pakai Karena lembut. berarti si Jibril ini penjahat gitu ya. Orang mau bertobat kok nggak dibolehin. Kok ngeri kali, iblis lah si Jibril ini. Begitu besarnya kak dosa Fir'aun ini kak, begitu Oh, kejinya kenapa dia. Jibril menjadi Tuhan? Apakah Jibril adalah Allah? Ya nggak salah sih. Lu kok Dia nggak salah? menyumbat. Gimana ceritanya? Hah? Coba bang, ya. Ini ya, Al-Baqarah 54 ini nggak masuk akal. Tetapi Fir'aun yang minta maaf yang masuk akal nggak diampuni. Aneh nggak sih? Agak aneh. Gimana caranya bang? Coba kau pikirkan dulu itu. Aku pun bingung ini setengah mati. Ya, katanya dia maha. Kenapa orang minta ampun nggak diampuni? Orang yang bunuh diri, yang udah mati membunuh, diampuni. Aneh nggak bang? Gimana coba? Coba bang, gimana lah? Jadi kakak tanyalah kakak dulu. Layak nggak sih orang Fir'aun itu diampuni? Dia bertobat diampuni lah. Aduh, enggak lah. Ya, berarti kamu udah jadi Tuhan dong. Bukan. Berarti kamu seperti Jibril. Masa ada orang bertobat nggak diampuni? Katanya Allah maha pengampun, tapi enggak lah. Loh, Anda udah jadi Tuhan dong. Bentar bang, kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Kok Tuhanmu kejam sih, dendaman sih orangnya? Bukan dendaman. Duh, ini orang udah minta ampun kok. Duh kak macam mana jelaskan sama kakak ya? Kakak itu membela Fir'aun yang kurang ajar loh. Bang, bukannya kau cium Hajar Aswad aja dihapus dosamu yang sebesar gunung, dihapus, dihabiskan. Siapa yang bilang? Oh, hadismu kok nggak tahu? Siapa yang bilang? Cium Hajar Aswad, rukun Yamani itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Makanya orang kaya sana berlomba-lomba
cium-cium hajar aswad sana supaya apa? Dosanya dihapus. Makanya itu serobotan mau nyium tuh gini-gini tuh. Intinya bukan mencium batu-batu, bukan itu. Intinya apa? Karena itu wajib kalau bagi yang mampu ke sana. Bagi yang mampu ya. Iya, kewajiban untuk apa? Naik haji. Naik haji, apa faedahnya naik haji? Ya gimana ya mengatakannya ya? Hah? Apa? Gunanya apa? Faedahnya apa? Bikin kaya orang Arab? Apa Bukan. faedahnya? Kita diperintahkan. Perintahkan ke sana kalau bagi yang mampu. Iya, apa faedahnya? Lebih baik nggak sih membantu orang miskin yang ada? Sempurnalah keislaman seseorang itu kalau dia udah ngerjakan itu. Sempurna. Berarti kalian yang miskin ini nggak sempurna gitu? Bukan nggak sempurna, karena kalau orang miskin diberatkan. Kalau yang kurang mampu nggak diberatkan di situ, dia Nih ya ada bang, bagi yang mampu. ini saya bacakan ya hadisnya. Ini hadismu. Banyak beriman sama hadis nggak sih kalian? Hah? Beriman sama hadis nggak sih? Nih, Musnad Ahmad 5364 5364 nih. Abang memang nggak tahu ya. Cium hajar aswad itu menghapus dosa. Abang nggak tahu bang. Nih, saya bacakan ya hadisnya. Bentar. Iya bang. Mana sih? Ini kenapa gini semua sih kalau dibuka? Nih ya. Dikatakan seperti ini bang. Ya. Umar RA radhiyallahu anha ketika mencium hajar aswad berkata, sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu dan tidak membahayakan dan tidak berguna. Andaikan aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Telah diriwayatkan ini ya. Ya, bahwa dikatakan gini bang. Mencium rukun Yamani dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Tuh. Jadi gimana bang? Kalau di dalam hadis dikatakan mencium rukun Yamani, rukun hajar aswad dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Loh ini gimana? Iya, tapi intinya itu kak yang kesana itu bukan untuk mencium batu itu aja kak. Untuk apa? Ya mengerjakan perintah Allah, disuruh ke sana bagi yang mampu. Ngapain ke sana? Faedahnya apa? Bagi yang nggak mampu nggak diberatkan kak, seperti kita sedekah itu juga. Nah, lebih baik mana? Secara Anda normal ya, lebih baik mana uang Anda puluhan juta membantu orang-orang miskin ya, atau orang-orang yatim piatu daripada nyium-nyium batu? Sama-sama baik kak, dikerjakan haji, dikerjakan. Baiknya apa coba? Nyium batu itu baiknya apa? Ya itu kita nggak tahu, itu kan Nabi dulu. Nah, Bapak aja nggak tahu faedahnya. Tidakkah Allah lagi memerintahkan hal yang sia-sia? Enggaklah lebih baik Anda menolong orang yang miskin, yang kesusahan, ya, melihat orang lain itu bahagia ketika dia itu bebas dari penderitaan, dibanding Anda ke sono pada desek-desek, cium-cium, batu yang nggak faedah. Katamu aja nggak ada faedahnya. Coba. Di rukun Islam itu kak, itu rukun Islam kak ya. Kalau kita itu kalau nggak kesana kak, kita nggak sempurna Islam kita itu. Tapi kalian harus sempurna kalau kalian cium batu gitu. Bukan masalah cium batunya kak, kesana, pokoknya berangkat ke Mekah sana, membawa dengan. Saya tanya, apa faedahnya? Ya kata orang sih kak, kalau pulang dari sana itu makin sehat. Oh lah, makin sehat, lebih sehat. Rezekinya makin lancar. Berarti itu auranya terlihat. Itu berfaedah nggak bagi orang lain? Ya yang jelas itu kak perintah Allah kak ya. Rukun Islam deh kak, rukun Islam. Dia dua kak, rukun iman sama rukun Islam beda ya. Tahu. Iya. Nah,
Kalau kita itu di Islam kita itu harus baca dua kalimat syahadat. Terus apa bedanya bang? Apa bedanya orang yang lagi jalan-jalan kemana gitu kan, ke luar negeri gitu, cuman buat foto-foto terus keren-kerenan doang, nggak ada faedahnya kan?
DJ PP.